Nah, ayo anak-anak, kita sebelum masuk kelas, kita sebaiknya bernyanyi dulu, biar nanti tambah semangat. Ayo baris yang rapi ya. Kita bernyanyi bersama-sama. 1, 2, 3. Lonceng berbunyi garis di halaman, bersiap kaki rapat pegang. Tangan ke atas lalu rentang, sekarang ke bahu, ke muka dan pinggang. Lompat yang tinggi 1, 2, 3, menirukan burung terbang bersiap. Nah, sekarang karena sudah bernyanyi, sekarang kita masuk ke kelas. Jangan lupa sepatunya disusun yang rapi. Nah, sekarang kan anak-anak sudah ada di dalam kelas. Sekarang kalian duduk yang rapi ya. Sekarang Bunda mau tanya, bagaimana kabar kalian? Alhamdulillah, luar biasa. Pagi yang cerah, senyum ceria. Allahu Akbar, yes. Semangat sekali. Sekarang Bunda ingin tanya, tadi siapa yang sebelum berangkat sekolah yang sarapan? Oh, pintar. Siapa tadi yang sebelum berangkat sekolah yang mandi dulu? Acung tangan yuk. Oh, pintar. Iya, sebaiknya sebelum berangkat ke sekolah kita harus sarapan dan mandi supaya ketika kita ada di dalam kelas nantinya tidak mengantuk. Nah, sebelum pembelajaran hari ini dimulai, sebaiknya kita tepuk semangat dulu. Tepuk semangat. 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 Pintar. Nah, sekarang sebelum pembelajaran dimulai, kita membaca doa bersama-sama. Bismillahirrohmanirrohim. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Nah, setelah baca doa, sekarang Ibu absen terlebih dahulu. Biar Ibu tahu siapa di sini yang nggak masuk ya. Akbar ada Akbar? Ayo Akbar, duduknya yang rapi. Gak boleh mengganggu sesama teman ya, gak boleh ya. Lina, Bella, Irma, Noval, Fikri. Ya, bagus. Semuanya murid-murid Bunda pinter. Gak ada yang absen hari ini ya. Nah, sekarang Bunda mau mengenalkan tema. Temanya yaitu hewan berkaki 2. Siapa yang bisa nebak? Ayo. Ayo Lina. Ayam, bukan ayam. Hampir mirip ayam, tapi bukan ayam. Nah, ini dia. Nah, ini tema kita hari ini yaitu ini gambar bebek. Nah, berhubung Bunda tidak membawa bebeknya langsung karena Bunda tidak punya bebek di rumah, jadi Bunda tidak membawa hewannya langsung. Bunda hanya memberikan gambar supaya kalian tahu bebek itu seperti apa gitu. Oke. Selanjutnya Bunda akan membahas macam-macam bebek dan jenisnya serta makanannya ya. Di sini jenis bebek itu ada 2 ya. Ada berapa?
Iya, ada dua. Di bebek itu ada dua. Yang pertama bebek petelur dan yang kedua bebek pedaging. Nah, dia sekarang makanannya. Makanan bebek itu bervariasi ya. Biasanya dan bisa dikasih seperti makanan rumput atau dan cacing. Biasanya hewan-hewan kecil yang ada di sawah. Kalau angsa biasanya itu bulunya berwarna putih. Kalau bebek ini macam-macam. Ada yang warna coklat atau coklat hitam. Kalau masih kecil itu biasanya berwarna kuning dan hitam. Kalau angsa berwarna putih dan angsa itu lebih besar, lehernya lebih panjang daripada bebek. Dan ciri bebek yang pertama memiliki leher yang panjang, jadi kakinya bebek ini berselaput. Fungsinya untuk memudahkan bebek agar bisa berenang. Perbedaan bebek pedaging dan bebek petelur. Nah, pertumbuhan bebek pedaging itu sangat cepat dibandingkan bebek petelur, dan bebek pedaging membutuhkan kandungan gizi yang lebih tinggi daripada bebek petelur. Dan tubuhnya bebek pedaging itu lebih besar daripada bebek petelur ya. Nah, di sini Bunda ada videonya ya. Nah, ini biasanya bebek ini bergerombol, yaitu menjadi satu kelompok. Dia tidak suka bersendiri, jadi hidupnya itu berkelompok seperti ini. Nah, ini waktu bebeknya itu bermain di sawah dan dia bisa mencari makanan sendiri. Seperti kata Bunda tadi, makanannya cacing atau hewan-hewan kecil yang ada di lumpur. Nah, bebek ini suka sekali main di air seperti ini. Nah, sekarang Ibu punya lagu tentang bebek. Ayo anak-anak, kita berdiri, kita menyanyikan bersama-sama. 1, 2, 3. Potong bebek angsa, angsa dikuali, nona minta dansa, dansa 4 kali, serong ke kiri, serong ke kanan, serong ke kiri, serong ke kanan, la 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 la. Nah, karena tadi kalian itu sudah bernyanyi kan, semangat lagi. Sekarang Bunda mau membagikan kalian menjadi 3 kelompok. Kelompok yang pertama, di sini Bunda sudah punya nama-nama huruf ya. Di sini nanti kalian tinggal cari dan mengguntingnya. Di sini kan lalu ditempelkan, setelah digunting lalu ditempelkan ke buku gambarnya. Ya, tempel di sini nantinya ya. Untuk kelompok kedua, di sini Bunda sudah punya gambar bebek, entok dan angsa, dan ini itu berbeda ya, meskipun ketiganya itu sama-sama hewan unggas ya. Di sini tugasnya kalian tinggal memberikan panah. Di sini kan ini gambar apa? Iya, ini kan gambar bebek, tapi di sini angka. Kalian harus memberikan panah yang sesuai dengan nama dan hewannya. Dan untuk kelompok ketiga, kalian di sini Bunda ada gambar bebek. Tugasnya nantinya kalian membuat kolase dari biji jagung. Nah, jadi tugas yang pertama, kalian harus menggunting kertas ini dan susun menjadi kata bebek. Nah, di sini cari huruf apa yang cocok dengan kata bebek ya. Nah, seperti ini contohnya, tinggal kalian guntingnya menjadi seperti ini ya. Dan tugas yang kedua, di sini kalian harus mencocokkan mana
yang sesuai dengan gambar dan namanya. Dan tugas yang ketiga, kalian di sini membuat kolase dengan menempelkan jagung ini, dan ini lemnya ya, ditempelkan ya, disusun, ditempelkan yang rapi. Dan di sini juga ada kacang hijau, maksudnya kacang hijau. Dan untuk di sini Bunda sudah ada puzzle. Kalian bisa bermain puzzle dan menyusunnya seperti ini. Ini kan krep nih, kayak gini ya, disusun. Nah, seperti ini ya, nih disusun sesuai gambarnya. Di sini juga ada yang dinosaurus dan ada yang kodok. Dan kalian juga bisa bermain menara pelangi seperti ini. Jadi sekarang Bunda mau nanya, siapa tadi yang tugasnya selesai? Ayo dikumpulkan, kasih ke Bunda. Maju ke depan satu persatu ya. Nah, ini ya, ini betul seperti ini ya, ini betul. Ini ya, betul. Bagus. Selanjutnya, oh iya, pinter. Ini kolasenya seperti ini ya, pinter. Ini kolasenya seperti ini. Pinter. Ini dari biji jagung dan ini dari kacang hijau ya, pinter. Semua pelajaran hari ini sudah selesai. Sekarang kita waktunya beres, yang rapi, yang bersih. Ayo beres, yang rapi, yang bersih. Diberesin semuanya. Selanjutnya kita istirahat. Sebelum makan kita harus mencuci tangan. Iya benar, ayo kita mencuci tangan. Nah, karena semuanya sudah masuk ke dalam kelas, sekarang sebelum makan kita harus membaca doa terlebih dahulu. Baca bersama-sama ya. Bismillahirrohmanirrohim. Allahumma barik lana fima rozaqtana wa qina adzabannar. Amin. Nah, setelah makan kalian bisa bermain di luar ruangan. Sekarang Bunda mau nanya tentang pembelajaran yang tadi. Bunda mau tanya, tadi jenis-jenis bebek ada berapa? Ayo, siapa yang bisa jawab? Acung tangan. Ya, ada 2, bebek pedaging dan petelur. Terus makanan bebek apa aja? Ya, bisa cacing atau hewan-hewan kecil dan rumput juga bisa ya. Ya, pintar dah. Nah, sekarang Bunda mau bercerita tentang kisah bebek yang buruk rupa. Didengarkan ya. Pada suatu hari di hutan terdapat danau dan air terlihat hijau kebiruan. Di tempat sunyi yang senyap terlihat induk bebek sedang mengerami beberapa telur di sarangnya. Setelah berminggu-minggu mengerami, satu persatu telur itu mulai menetas. Cit, 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 kata bayi bebek ketika ia sedang mengeluarkan kepalanya dari dalam telur. Induk bebek sangatlah senang melihat anak-anaknya baru menetas, dan ia melihat ada telur satu yang sangat besar. Telur itu belum menetas, dan induk bebek itu merasa khawatir karena telur yang satunya itu belum menetas, sedangkan yang lainnya sudah menetas. Akhirnya beberapa minggu telur besar itu mulai menetas, kemudian mulai pecah. Cit, 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 kata bebek. Terakhir ia berusaha mengeluarkan kepalanya dari cakang telurnya. Nah, setelah itu induk bebek melihat bayi bebeknya itu dan berkata, betapa besar sekali anakku, dia jelek daripada bayi-bayiku yang lainnya.
Dan keesokan harinya induk bebek membawa anak-anaknya ke danau dan ia menceburkan diri ke dalam air yang dingin dan jernih. Satu persatu anak bebek menceburkan diri ke dalam danau tersebut. Kuek, kuek, kuek. Mereka berenang mengelilingi danau. Mereka berenang mengelilingi danau di belakang induknya. Nah, anak bebek besar dan jelek itu terlihat berenang di paling belakang. Dan induk bebek berenang menuju daerah tempat bebek-bebek lainnya dan keluarga bebek lainnya yang tinggal di danau tersebut. Lalu mereka berkata, betapa harmonisnya keluargamu, kecuali anakmu yang besar dan jelek itu. Lalu bebek lainnya mematuk leher anak bebek yang jelek itu karena mereka merasa bebek yang itu beda daripada yang lainnya. Nah, terus induk bebek itu berkata, tinggalkan dia tidak mempunyai salah kepada siapapun. Namun tidak ada seekor pun bebek-bebek yang mendengarkan dan mereka terus mematuki bebek-bebek besar tersebut. Lalu bebek jelek tersebut pergi dan bersembunyi di balik tanaman di tepi kolam. Saat musim dingin, air danau menjadi sangat dingin dan bebek buruk rupa berenang dan kepalanya dimasukkan ke dalam air tersebut. Nah, suatu hari matahari mulai memancarkan sinarnya dan udara pun menjadi lebih hangat daripada sebelumnya. Burung-burung mulai bernyanyi dan rumput mulai menghijau. Ketika sedang berenang, bebek si buruk rupa itu melihat dan ke dalam air di bawahnya, dan ia melihat bayangannya sendiri di air yang jernih. Ia bukan lagi si bebek buruk rupa yang menjadi Ia menjadi seekor angsa yang sangat cantik dan bulunya indah. Angsa yang indah berenang mengelilingi dan angsa-angsa yang lainnya pun berenang mengelilingi si bebek yang tadinya buruk rupa dan menjadi angsa yang indah dan cantik. Nah, pesannya di sini menurut dari ibu, kepada anak-anak, kita tidak boleh membeda-bedakan dan menghina teman kita bagaimanapun, karena setiap orang memiliki kekurangan dan kelebihannya masing-masing. Bisa jadi apa yang kita anggap jelek justru sangat baik untuk kita. Jadi anak-anak, kita tidak boleh membeda-bedakan teman-teman kita karena kita semuanya bersaudara ya. Nah, mungkin hanya itu saja cerita dari ibu, dan minggu depan dan besok ibu akan memberikan tugas ya. Tugasnya kalian harus mencari gambar bebek dan mengguntingnya. Bisa kalian cari di majalah, koran, buku cerita, bisa ya. Nanti kalian tempel tugasnya, dikumpulkan ke ibu. Nah, ayo duduk yang rapi. Sebelum pulang kita membaca doa bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri innal insana lafi khusri illal ladzina amanu wa amilus solihati wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Amin. Hati-hati pulangnya ya.